sama kain putih. Berarti kain putih cenderung kepada dai lama, atau cenderung kepada orang-orang Sriwijaya, atau cenderung dari orang-orang zaman dulu, benar ya? Pakai kain ihram, di kita ini pakai kain ihram. Iya, dia jadi lucu ya. Paham maksudnya ya? Itu orang dulu punya seperti itu. Dan itu real. Gitu. Dan racun sangga ini sampai sekarang yang Anda tahu itu, Anda dengar katanya belum ada penangkalnya. Insya Allah Anda bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para sahabat-sahabat kembali di channel kita Bongkar Misteri. Kali ini kita bersilaturahim di kediaman Guru Irfan Al-Banjari. Beliau dari silsilahnya nyambung ke Al-Banjari dan budaya Kalimantan. Nah, kita silaturahim ke kediaman beliau ingin membongkar misteri tentang racun sangga yang di 2025 ini kita sama-sama ketahui itu viral banget filmnya Begitu. ya. Makanya untuk sahabat-sahabat semua yang belum subscribe channel Bongkar Misteri itu wajib, wajib untuk subscribe channel kita agar kita bisa berkarya lagi lebih baik. Dan untuk yang sudah subscribe semoga diberikan kelancaran rezeki dan dilapangkan urusannya. Sahabat-sahabat, mari kita sapa guru kita, Guru Irfan Al-Banjari. Selamat malam, Guru. Selamat malam. Aduh, sehat terus. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah oke. Ya. Jadi di 2025 ini, Guru, ada teman-teman juga yang banyak nanya, ini beneran gak sih ada racun sangga itu ya kan yang mengakibatkan begini begitu, Guru, sampai viralnya itu ketika dibuat film Racun Sangga. Itu benar. Itu benar. Artinya sahih itu. Karena itu sebenarnya yang walaupun saya kelahiran di Jakarta, tapi memang saya besar di keluarga Kalimantan, artinya di Jakarta Selatan ya. Dari nenek saya sendiri dari Raja Dayak Tabalong, namanya Raja Tabalong. Ya. Nah, memang dari beberapa yang saya ketahui sumber dari informasi atau filmnya itu memang racun sangga itu adalah suatu permainan yang dibuat oleh seseorang dengan menggunakan leluhur dari kerajaan Dayak, leluhur orang-orang Dayak dalaman. Itu benar. Gitu. Sampai dibuat film katanya ya. Dibuat film. Nah, terus yang itu mau tanya itu mengenai penangkal sihirnya atau apanya? Jadi begini, Guru, ketika ini viral ya kan, kenapa pelaku menggunakan racun sangga itu atau bukan yang lain ya kan, dan bagaimana ketika kena racun sangga itu menawarkan kayak gimana. Jadi racun sangga itu sebenarnya itu awalnya ada kata racun sangga itu dari mana ya kan? Apa dari leluhur kita dulu emang sudah ada atau buatan profesor saat ini begitu? Anda nggak tahu. Nah, sedangkan racun sangga itu sebenarnya dari makhluk yang Anda anggap itu dari peliharaan. Itu punya percayaan ada tubuh kuning kalau Anda kali bilang. Ya. Ada ya. Nah itu di Kalimantan itu ada namanya itu dari keluarga Aruhun dari Dayak atau dari buaya. Nah itu diberikan racun itu melalui kasih makan. Makanya kalau orang-orang dulu tuh kalau maghrib dan keluar karena
pada saat itu makhluk dikasih makan. Karena maghrib itu pergantian antara waktu. Bahkan di kita itu waktu hari Jumat itu bukannya subuh atau tapi maghrib. Maghrib itu datangnya maghrib pulangnya subuh. Itu pergantian hari itu maghrib. Maka kata ada ulama bilang maghrib, ada bilang asar. Tapi lebih cenderung adalah maghrib. Maka buka puasa itu di waktu maghrib. Pergantian hari. Makanya di kitab kuning itu kalau orang tidur di waktu asar, maghrib, dan isya mewajibkan penyakit lupa atau gila. Karena dikagetkan dengan perbedaan alam itu. Entah itu perbedaan antara alam jin manusia, karena sebenarnya alam ini di sini banyak apa nih? Dari sebatas-batas ada alam majsam, ada alam malakut, ada alam haiwan, ada alam nabat, ada alam kubur, ada alam macam-macam alam. Batasnya cuma nggak ada batasnya itu. Orang cuma bergeser dikit sudah pindah tempat. Makanya di sana itu ada namanya hutan larangan. Hutan larangan itu memang kampung itu hampir nggak ada. Tapi suatu saat kita nyasar ada. Karena saudaranya pernah hilang itu 16 tahun di hutan larangan. Udah ditaruh itu nggak tahu juga pas balik jadi baru bisa ngerti, bisa tahu. Dan di keluarga aneh memang ada upacara begitu. Karena kasih makan buaya itu anak. Dan pernah dibuktikan kepada orang daerah Banten. Dan mereka mengaku ya ada. Dan dia lihat ketemu langsung Sama buaya itu. Iya. Ada bisa sebutin namanya siapa? Iya, ada panggil lagi. Oh, datu. Kasih telur, kasih beras kuning atau ketan, kopi pahit, kopi manis, cerutu, pisau, kampus ini, sama kain putih. Berarti kain putih cenderung kepada Dai Lama atau cenderung kepada orang-orang Sriwijaya atau cenderung dari orang-orang zaman dulu, benar ya? Pakai kain ihram, di kita nih pakai kain ihram. Ini jadi lucu. Apa maksudnya ya? Itu orang dulu punya seperti itu. Dan itu real. Dan racun sangga ini sampai sekarang yang Anda tahu itu, Anda dengar katanya belum ada penangkalnya. Insya Allah Anda bisa. Bisa. Insya Allah. Ketika ada berarti dari unsur 4 unsur diobatin orang. Orang itu punya unsur air, tanah, angin, api. 4 ini dihilangin. Karena ada tarian-tarian di suku Dayak dengan dakwah ini itu. Itu Anda pernah praktikin dengan orang kemasukan. Itu udah kawin dengan maksa jin, itu sudah puluhan tahun. Itu parah. Ada di daerah Berlan, Manggarai. Di daerah Berlan, daerah komplek Berlan, itu Anda pernah pegang itu. Itu perempuan, dia kawin cakep perempuan, cantik. Tapi itu kalau orang pakai tangan kiri dia bikin orang bisa. Dan dia tahu kalau yang ganggu siapa. Dan Anda pernah ribut sama dia. Anda pernah begitu. Dan dia akhirnya takut. Dia bilang, kalau berani jangan keroyokan. Ada maksudnya sudah buat lebih bilang ada pengikutan yang banyak. Saya juga sih jadi kayak batalion. jadi ada hal. Pokoknya ingat unsur air, api, tanah, angin, bersih itu orang dari unsur itu. Kan itu unsur alam semesta yang ada dari semua penyakit ada. Mau dari mana itu datang? Paham nih? Cari itu dilakuin. Bagaimana cara? Di dalam kitab dikatakan bahwa sungguhnya aku masuk pada anak cucu Nabi ada pada darahnya, benar. Jadi dikatakan lain aku sungguhnya aku tiup kepada tinggal-tinggal manusia, atau aku masuk pada kukunya pada kuku anak cucu Nabi Adam. Anakku berlindung kepada apabila terik matahari, umpama kita manusia itu berteduh kepada pepohonan, dia di bawah manusia. berhinggap di situ. Dia berteduh berlindung dari terik matahari sih. Gitu. Kalau kita kan juga mau di kalau di situ. Itu harus dibersihin tuh. Iya, makanya kan ada sepatu minum iman. Kalau bicara musalsal daripada hadis, wah ini soal atau tidak? Kalau orang-orang ahli sufi atau orang yang boleh mempelajari tentang kehidupan tasawuf, dia tidak perhatikan nasab dulu. Artinya yang penting itu memang ada manfaatnya lebih besar maka dipakai. Apalagi dengan musalsalnya Rabi, sanadnya Rabi, sabi ayat boleh, gitu ya. Walaupun yang saya dapat belajar dari kepada Kiai Nawawi Salam
yang beliau belajar kepada Balatus, saya belajar kepada Syekh Yasin Al-Fadani, kepada Syekh Al-Panca. Saya dengar itu hadisnya itu tidak, itu hadisnya doa itu. Itu yang saya dengar, yang mungkin ada yang tidak hilang atau bagaimana. Tapi yang jelas itu bermanfaat. Sehingga kalau orang ya jorok, cenderung tidak baik. Nah, gitu. Nah, untuk menanggulangi itu bagaimana? Ada mainin dia punya jasad ruh, berarti kan? Ya dong, kan maksudnya terdiri dari jasad dan ruh. Itu tahu itu ada tarian hantu namanya. Jangan lebih ulang-ulangnya, tarian apa ini? Tarian adat. Itu jadi sebenarnya anak-anak dibikin di anak-anak itu hantu itu. Daya itu anak-anak dibikin permainan. Kadang-kadang kita mesti ngerayu-ngerayu kan. Ayo tuh, balik senang-senang. Jadi model bikin kayak janur-janur, kayak permainan kotak gitu, nanti dimuter-muter tuh. Nanti kan diajakin suruh main situ. Nah, racun itu sebenarnya pengaruh itu sudah masuk ke dalam tubuh orang itu. Dan jadi mau dikeluarinya dengan cara dia keluar, berarti maksudnya apa? Makhluk ini sudah masuk ke dalam, berarti di berak situ, bikin situ, bikin ular situ. Makanya kalau orang sakit mah, ada orang sakit stres, pikiran, atau ada orang sakit pinggang, kaki, kan sebenarnya diawali dengan jin. Jin juga dengan sangka-sangka yang buruk dan pola makan dan pola pikir yang salah. Benar ya? Itu yang menyebabkan manusia itu kena sesuai bagaimana? Kurang lebihnya sebagaimana yang dikatakan oleh Tuhan Nabi SAW itu kepada Imam Ali Kamalullah. Ya Ali, kau jaga akan dihimpun oleh kepala dan akan dikandung oleh perut. Itu kan kapan dia minum? Karena otomatis kan mesti ngasih minum kan? Enggak perlu. Karena dia dari unsur tanah dikasih tanah, ditaruh di dalam makam, dibikin pocong atau bagaimana bisa, ditarik dia punya nafas angin, ditaruh di dalam itu, dibikin apa mas? Sudah prediksi itu seperti itu kan? Paham ya? Tanah pocong atau pakai kampar sekalian itu namanya disebutin, ditarik itu, ditaruh di pocong itu, dibakar itu, dikasih minyak, dibikin. Nanti itu makhluk itu sekarang sudah dikawinin, sebenarnya itu dikawinin dengan makhluk itu. Dikawinin sama makhluk itu atau dibikin jadi satu sama makhluk itu sehingga badan dia ditumpangi oleh makhluk itu yang disebut Majnun dah. Karena si Majnun begitu, bukan emang makhluk itu bukan Majnun itu bukan gila, yang tempatnya kan kemasukan jin. Kalau gila ya makhluk itu dong sakral barak-barak bisa jadi. Kalau makhluk itu gila, tapi kalau Majnun tidak, bahwa dia orang tersebut kemasukan tumpangan jin itu sampai dia bergaruk-garuk tuh. Kalau itu daging itu pasti iya. Gak dirasain. Kalau udah dipotong, kasih golok, biasa. Itu sampai kapan dia bisa? Akan bercerai. Bisa bercerai. Nanti sampai bercerai sampai dia kalau nyatu. Dia kawin lagi atau dia cari sampai dia nanti bisa berhubungan dengan orang lain. Jadi susah disuruh. Jadi kadang-kadang gimana? Orang yang menderita juga akan mengalami suatu kegoncangan jiwa, yang ditinggali juga merasa bahwa dia telah diselingkuhi. Ya dong, wah gue punya laki bercinta. Karena kan yang dilihat kan Ratu Sangga itu jadi seseorang yang suka. Karena suka sama calon itu di perempuannya dulu pacaran anak-anak. Itu gak jadi amanah, jadi sama ente sesuai dengan janji. Syaratnya apa? Yang penting ada rasa. Ada rasa atau ada pernah rasa? Iya, sama. Maka dikatakan 7 bukit kesan ditinggalkan wajah itu. Makanya hati itu dengan ucapan, dengan janji, dengan apa itu harapan. Jangan pernah berkata apapun sebelum itu jadi. Karena bisa jadi apa yang kita inginkan itu belum tentu jadi itu. Kan kalau dalam kebenaran begitu, benar ya? Itu makanya dikatakan hati-hati dalam ucapan. Karena sesungguhnya kebanyakan daripada manusia itu tidak lain kelemahan itu ada pada lisan. Ente cari bagaimana ini tahu banget cara masukin itu penyakit. Maksudnya dia rasa sampai sakit terus dia limpahin ke situ makhluk itu nanti nggak ngapain. Bedanya sama santet apa? Bedanya sebenarnya berdua ya. Sama ya. Cuman santet itu tergantung bukan masalah kasih sayang, masalah cemburu
masalah ada sesuatu yang diinginkan kalau racun sangka begitu, sesuatu yang seharusnya milik dia tapi dimiliki oleh orang, bikin racun gitu, biar nggak jadi milik dia. Gitu. Ada lagi bisa sama racun bisa. Nah itu kalau santet mah nggak tergantung pesanan. Masa belum santet siapa aja kenain. Jadi intinya mungkin gini dulu ya, racun sangga itu diperuntukkan untuk sepasang suami istri agar sampai pisah. Karena itu dendam, amarah, kecewa seseorang. Caranya kita kan dan sahabat-sahabat semua yang sedang menonton ini kan banyak juga yang udah berkeluarga gitu guru. Mungkin ada pesan harus kayak gimana agar kita tuh terhindar dari racun sangga tersebut. Itu seperti perkataan Imam Ghazali radhiyallahu